Ya, kesan saya ya seperti tadi, beliau itu sangat akrab, sangat dekat, dan sangat memperhatikan sekali. Dan petuah-petuah beliau yang sangat bagus itu tetap saya anut sampai sekarang, bahkan saya tularkan kepada dia, siapa saja, Mas Raja. Beliau sering sampaikan pada saya, Mas, kalau kamu uangnya kurang itu harus punya kreativitas yang lain. Misalnya ketemu orang tidak mampu, ketemu orang jemput, ketemu anak yatim, ketemu di kegiatan olahraga, dan kalau kamu lakukan terus itu akan jadi entry point politik yang buat kesuksesan kamu. Tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV. Di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu anggota DPRD Sragen, Bapak Thohar Ahmadi SH. Di mana Bapak Thohar ini pastinya nanti kita akan membicarakan mengenai Pak Bambang Sadono yang pada tanggal 30 Januari lalu sudah menginjak usia yang ke-65 seperti itu. Jadi memang program ini didedikasikan untuk membahas bagaimana kehidupan Pak Bambang Sadono dari orang-orang terdekatnya seperti itu. Namun sebelumnya mungkin saya bisa say hi dulu ke Pak Thohar ya. Bagaimana kabarnya nih Pak Thohar? Kabarnya sehat. Dan sebenarnya saya kangen sama Pak Bambang Sadono, agak lama tidak pernah tatap muka, namun kabar-kabar tetap jalan terus lewat WA maupun HP. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya memang itu ya, menjaga komunikasi biasanya Pak Bambang seperti itu nggih. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, ini kan Bapak kan merupakan anggota DPRD Sragen ya Pak Thohar ini. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana jadi anggota DPRD Kabupaten Sragen, dan kalau tidak salah ini sudah yang ketiga kalinya ya, Nggih? Iya Mas Raja, 3 periode, sudah 3 kali. Ya, memang sangat luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana? Ya, kalau saya ceritakan mungkin agak panjang, yang ini bisa diringkas. Saya berkecimpung di Partai Golkar, diawali dari Dewan Pimpinan Ranting Soksi, Mas Raja, sejak tahun 1988. Oh, jadi kebetulan saya jadi muridnya Pak Bambang Sadono. Tentunya Pak Bambang juga bangga karena saya Golkar tulen, tidak pernah ke partai apapun selain Golkar. Iya. Dan karir saya di politik dimulai dari sayapnya Golkar yang terendah di desa, Dewan Pimpinan Ranting Soksi di kala itu. Terus saya menjadi pengurus ranting, namanya dulu di komisaris desa namanya. Jadi mengawali setelah jadi ketua Soksi di desa Celep Kedawung ke Sragen, saya terus jadi seksi pemuda di Komdes, komisaris desa itu. Terus karena bergolaknya Golkar di 99 kala itu saya bisa meningkat menjadi wakil ketua PD, wakil ketua pimpinan Komdes kalau dulu ya, sekarang PD namanya. Terus setelah itu saya ditingkatkan, ditunjuk oleh pimpinan kecamatan dulu, komisaris kecamatan lah gitu aja. Jadi
wakil ketua pimpinan kecamatan di kala itu. Terus jadi ketua sekretaris kecamatan, terus jadi PK. Jadi karir politik saya itu memang diawali dari nol kecil kalau dari Soksi, pengurus desa, pengurus kecamatan, terus pengurus kecamatan 3 periode saya, Mas Raja. 3 periode, terus lantas sampai ini pengurus DPD Golkar Kabupaten Sragen yang membidangi organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Tentang langkah-langkah saya mencalonkan diri, seperti tadi saya pernah menulis, bahwa saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen sejak tahun 1999. Dikala itu masih nomor urut, dan saya karena masih muda, di tahun 99 saya hanya meramaikan. Terus disusul tahun 2004. Tahun 2004 masih sistem nomor urut, walaupun suara saya dulu sudah suara terbanyak, namun karena saya nomor urut 2, saya tidak bisa jadi DPR waktu itu tahun 2004. Sampai sudah keluarkan tenaga pikiran dan apapun yang kita punya, Mas Raja, itu ternyata kita harus menerima tidak jadi DPR di 2004. Lantas kita lanjutkan di 2009. Setelah 2009 itu juga masih awalnya juga nomor urut waktu itu di Sragen. Nomor urut itu dengan konvensi yang memilih adalah kader-kader DRT. Kalau di dapil saya, namanya di dapil 6 itu dulu yang memilih 900-an orang. Waktu itu saya kalah nomor urut, jadi nomor urut saya waktu itu tahun 2009 itu adalah nomor urut 2. Nah, terus keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan menjadi suara terbanyak. Akhirnya saya berpendapat kalau suara terbanyak insya Allah saya bisa menang. Maka setelah saya konvensi kalah, terus saya melanjutkan dengan suara terbanyak, sehingga tahun 2009 saya bisa memenangkan pileg tahun itu dengan teman-teman. Akhirnya setelah 2009, 2014, 2019, akhirnya kita berlanjut sampai sekarang. Dan di tahun 2008 itu kita ketemu Pak Bambang Sadono, ketemunya agak akrab ketika beliau mencalonkan gubernur itu. Oh iya. Tapi ya memang setelah saya mendengar ini maksudnya luar biasa ya. Kan bisa dibilang ini karir Pak Tohar di politik kan merupakan karir yang tradisional ya. Maksudnya usahanya tidak mengkhianati hasil seperti itu nggak? Maksudnya ya naik terus walaupun kecil-kecil tapi tetap naik terus hingga sekarang menjadi anggota DPRD Sragen seperti itu. Jadi mungkin ini sangat menarik ya buat saya. Maksudnya kan kalau dari saya sendiri kan melihat politik bagaimana koneksi seperti itu ya. Maksudnya kan kita tidak bisa pungkiri bagaimana DPR banyak yang artis juga seperti itu nih, Pak Tohar. Ya, jadi memang ya alhamdulillah memang sangat keren sekali nih apa yang dilakukan Pak Tohar di sini. Namun kalau saya boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya apa sih suka duka yang dialami Pak Tohar ketika menjadi anggota DPRD Sragen ini? Kalau tidak hanya dari dukanya dulu, Mas Raja. Oh iya. Ya, jadi anggota DPRD itu saya hampir sepaham dengan beliau Pak Haji Bambang Sadono. Jadi beliau menyarankan kepada saya, kamu melangkah jangan modal karena uang. Artinya politik yang bagus, silaturahim yang bagus. Dan kebetulan saya ini adalah lahir dari dunia olahraga, juga lahir dari dunia budaya. Kegemaran saya di wayang kulit dan kegemaran saya di olahraga, sehingga bisa hampir menirukan ataupun menerjemahkan alur pikiran Pak Bambang itu. Karena saya satu-satunya DPR yang modal uangnya paling tipis di dapil saya. Dan ketika saya mendengarkan saran beliau Pak Dr. Haji Bambang Sadono ini, saya tahun 2009 itu suaranya cukup signifikan di Golkar, juga cukup lumayan. Terus di 2014
saya malah juara dapel, suaranya terbanyak dari sekian partai yang ada di dapel saya. Dari di dapel 6 itu saya bisa mengungguli PDIP, berkat saya juga terinspirasi dari alur pemikirannya beliau Pak Bambang itu tiap hari melakukan apapun jangan landasannya hanya karena uang. Tidak punya uang pun harus melakukan komunikasi politik yang bagus. Sehingga tahun 2014 itu saya bisa jadi nomor suara terbanyak dari partai yang ada di dapil saya. Ada PD, ada PKB, dan lain sebagainya. Itu karena berkat dorongan maupun saran Pak Bambang, saya bisa menerjemahkan seperti itu, Mas Raja. Kemudian kalau buat sukanya bagaimana nih Pak? Sukanya bisa nuruti kesenangannya masyarakat. Misalnya kita setelah jadi DPR, ada orang yang senang olahraga, kita bantu. Orang yang senang bola voli, sepak bola. Kebetulan saya orang olahragawan. Terus yang senang budaya, saya senang nanggap wayang kulit, pernah dibantu oleh Pak Bambang juga. Sampai sekarang, ketika pandemi, saya melakukan hiburan sejak dangdut maupun wayang kulit maupun apa melalui Zoom atau melalui terbatas itu kan ya, tetap mengadakan namun dengan cara ya virtual lah gitu aja. Maka sukanya atau kesenangan saya bisa menuruti ataupun bisa melakukan permintaan masyarakat lewat pembangunan apapun, kegiatan agama kita ikut, kegiatan budaya kita ikut, kegiatan olahraga kita ikut, kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan lewat alur pemikiran kita ikut, lewat pembinaan Karang Taruna maupun pembinaan apa yang ada di Kabupaten Sragen, sekiranya dibutuhkan kita bisa bantu. Itu adalah merupakan satu kebanggaan Mas Raja, karena kita kalau tidak jadi anggota DPR kita tidak bisa bicara apa-apa dan kita tidak bisa menyampaikan hal yang tentunya selain sebelum jadi ketua DPR kita hanya terbatas, sekarang bisa melakukan apa saja yang sifatnya positif. Itu kebanggaannya Mas Raja. Iya, sangat luar biasa sekali nih Pak Tohar ya. Saya tambahkan dulu dukuh saya adalah dukuh terpencil, tidak ada perangkat desanya, terus apapun tidak ada aspal, tidak ada apa-apa. Saya pernah minta pada Pak Bambang dibantu sehingga desa saya itu dulunya hanya tanah liat yang belum ada cornya, sekarang sudah dicor, sudah diaspal, sudah dihotmik dan ada saluran. Menurut pendapat kami bisa memajukan itu fisik, budaya, pemberdayaan, perekonomian dan lain sebagainya. Itu adalah sukanya menjadi anggota DPR ya. Dukanya ketika kita akan ada pemilu, kalau patokannya dengan uang ya kita agak sulit. Tapi agak akhir-akhir ini Mas Raja, kalau masalah uang, dulu kan saya bisa mengikuti alur cerita yang dulu tahun 2004 itu belum ada apa-apa tentang maksud kami tentang money politik maupun permintaan masyarakat ongkos bensin dan sebagainya masih ringan sekali 2004 itu. Terus 2009 agak berat, sampai sekarang menurut saya kultur masyarakat memang beda. Maka kalau itu dikatakan duka atau agak susahnya, lah politisi zaman sekarang itu dukanya juga kalau tidak bisa nuruti permintaan juga agak susah. Namun ketika saya merunut saran beliau Pak Bambang Sadono kembali, saya jadi bangga, jadi semangat itu karena politisi tidak mengandalkan uang itu. Jadi yang saya terapkan itu makanya saya tadi sampaikan pada Mas Raja, saya ngefans sekali dengan Pak Bambang itu karena saran politiknya sampai saya ceritakan saya masih siapa. Pak Bambang itu memanajemen politik itu yang dilakukan adalah kontinu atau berkesinambungan tiap hari, bahkan tiap jam beliau itu melakukan andalannya bukan karena uang. Dan kalau Mas Raja boleh saya matur, saya ini DPR yang paling tidak menggunakan uang dan uangnya paling tipis sendiri ketika saya mencalonkan diri sampai sekarang ini, Mas.
memang ya seperti itu ya Pak Bambang. Masa juga penuh dengan ilmu-ilmu dan yang bermanfaat seperti itu Pak Tohar. Namun tadi sempat disinggung ya, maksudnya 2004 ke atas itu kan kalau tidak salah Bapak itu menjelang menjadi itu ya ketua Partai Golkar Jawa Tengah seperti itu nggih. Lah itu Bapak sudah itu ya sudah aktif di Partai Golkarnya Pak Bambang itu? Sudah banget, saya sudah berada di DPD itu kan saya. Baru kan dulu saya pengurus desa terus kecamatan, saya sudah mulai di pengurus DPD Golkar Kabupaten Sragen. Kalau tidak salah saya di wakil ketua bidang OKK, sekretaris wakil sekretaris di bidang OKK. Itu saya sudah ikut merasakan bagaimana Pak Bambang melakukan manajerial di DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dengan penyemangatan turun ke bawah, keakraban ke bawah. Dan dulu pernah disemangatkan oleh Pak Bambang 35 DPD Partai Golkar Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah ada mobil semua. Sehingga kunjungan ke bawah pada waktu itu karena Pak Bambang suka terjun ke bawah dan kebetulan daerah Kabupaten Sragen itu adalah terah darahnya Pak Bambang karena Pak Bambang berasal dulu sesepuhnya dari Peleman Gemolong itu. Iya. Ya. Tapi kan itu Pak, yang menarik itu setelah pada periode itu kan Bapak itu ya juga mencalonkan gubernur seperti itu nggak? Maksudnya setelah dari ketua Partai Golkar itu tadi Bapak Pak Tohar bilang kalau sudah aktif, kemudian Bapak mencalonkan diri sebagai gubernur. Lah pas menjadi calon gubernur itu kegiatannya apa saja itu Pak yang dilakukan Pak Tohar pada saat itu? Wah, itu sangat senang sekali karena saya berpendapat karena beliau adalah terah Sragen, maka saya berpendapat jikalau nanti Pak Bambang itu jadi gubernur dan kita akan bangga sekali. Maka setelah Pak Bambang mencalonkan diri menjadi gubernur, saya jadi pengurus partai, pengurus DPD Golkar Kabupaten Sragen, juga saya merangkap jadi relawan. Karena relawannya Pak Bambang yang namanya Mas Joko itu, dulu saya minta tidur di rumah saya, waktu itu rumah saya masih rumah alasnya itu tanah biasa, belum ada cornya, jadi masih sederhana sekali. Kalau Mas Joko selaku relawannya Mas Bambang ini dibawahi mobil dan logistik, mau tidur di rumah saya Mas Joko, nanti saya siap membantu Mas Joko berputar di 20 kecamatan, 208 desa, dan di Kabupaten Karanganyar Utara, karena saya akrab dengan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Karanganyar Utara. Apa yang dibutuhkan biar Pak Bambang itu mendapatkan elektabilitas bagus lewat pensampaian logistik dan lain sebagainya, Mas Joko tak bantu semaksimal mungkin. Saya tidak mengharapkan apa-apa dan saya tulus ikhlas dengan penjenengan, karena penjenengan saya rasa juga pejuang, maka saya ikut jadi relawan membantu penjenengan di Kabupaten Sragen untuk memenangkan Pak Bambang Sadono. Itu Mas Jajai. Ternyata waktu itu saya senang dan tulus, memang saya jadi Golkar itu karena senang hati saya, utawa lahir dari lubuk hati yang dalam. Itu. Maka Pak Bambang mencalonkan gubernur, saya mati-matian pasang baliho, mengantarkan logistik di 20 kecamatan, 208 desa. Kebetulan saya hafal semua itu Mas, 208 desa, 20 kecamatan di Kabupaten Sragen ini, karena saya senang silaturahmi seperti yang disampaikan Pak Bambang itu sampai sekarang Mas Raja. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu.
Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi itu ya. Pada saat itu kan saya masih kecil nih Pak Tohar, maksudnya. Saya pernah ke Kerapian dulu. Panjenengan mungkin masih kecil ketika wayangan Mas Sigit Arianto. Iya. Mas Sigit Arianto itu sampai sekarang akrab dengan saya dan pernah tampilkan ketika harga beliau baru 3 juta mancal di Sragen. Mancal maksudnya dalang sama pengerawit berapa itu baru itu. Sekarang Mas Sigit Arianto itu sudah 35 jutaan kalau saya undang ke Sragen. Lah itu termasuk salah satu dalang yang kesenangannya Pak Bambang. Saya pernah ke Kerapiak waktu apa acaranya tahu yang dalang jelas Mas Sigit Arianto itu. Iya, itu saya ingat juga sih. Maksudnya ya memang salah satu orang yang berkembang di depan Pak Bambang juga Mas Sigit seperti itu guys. Tadi seperti yang dibilang harganya dulu berapa, sekarang berapa seperti itu. Tapi begini Pak Tohar, seperti yang kita tahu kan Bapak sayangnya tidak menjadi gubernur, gitu. Maksudnya itu responnya dulu seperti apa Pak? Menurut pendapat kami, kan dulu juga ada survei Mas Raja, itu elektabilitasnya cukup tinggi. Namun karena di babak akhir mungkin yang kurang di masalah apa, menurut pendapat kami keseriusan rekan-rekan Golkar sendiri apakah ya kurang penuh ya. Menurut pendapat kami kan Pak Bambang itu getol berkunjung di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini dan responnya juga bagus dan tanggapannya masyarakat kalau yang setahu saya di Sragen juga positif dan Pak Bambang cukup kedekatannya dengan masyarakat cukup baik dan kami sendiri yang berada di Golkar Sragen sangat mengharapkan sekali dan kami ternyata juga benar sampai sekarang jadi pemimpin Golkar yang dulu sampai beliau bisa mencalonkan diri menjadi gubernur. Pak Bambang itu dari sekian ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Bambang itu perbandingannya dengan sampai sekarang itu termasuk yang paling aktif turun ke bawah sehingga bisa memberdayakan partai di bawah. Dan menurut pendapat saya dulu itu ketika Pak Bambang jadi gubernur, menurut pendapat saya Jawa Tengah mesti lebih bagus dan baik, lebih maju, terutama kami yang di Sragen memang sangat mengharapkan sekali itu. Dan orang Sragen juga merasa senang karena beliau juga itu merah Sragen itu Mas Raja. Nggih. Ya berarti memang itu ya. Tapi setahu saya merespon dari kekalahan tersebut, Bapak sepertinya tegar ya. Maksudnya kan karirnya lanjut ya, kemudian ke DPRD Jateng, kemudian ke DPD seperti itu, ya. Namun begini Pak, jadi seperti yang saya bilang tadi ya kan lanjut seperti itu, nggih. Lah itu masih komunikasi dengan Pak Tohar, maksudnya kan ada periode di mana Bapak keluar dari Golkar juga, nggih. Maksudnya independen seperti itu. Itu masih komunikasi dengan Pak Tohar? Terus Mas Raja, saya dengan Pak Bambang itu selalu dekat di hati. Juga di perasaan kita, saya merasa Pak Bambang itu guru saya dan pembela saya. Jadi saya merasa Pak Bambang itu adalah membela orang kecil yang berangkatnya bukan karena uang. Dulu kalau saya boleh cerita, saya berulang kali mencalonkan diri, 2 kali kalah, terus akan menuju menang itu Pak Bambang sarannya lewat Pak Pedro namanya. Mas, saya diweling sama Pak Bambang. Kamu harus menang karena kamu sudah kalah 2 kali. Kasihan, kamu orang baik dan membela Golkar, katanya Mas Bambang, kamu pilkada dulu juga mati-matian, maka sarannya Pak Bambang kamu harus semangat dan harus jadi. Jadi Pak Bambang kalau ketemu ya sering mensarankan apapun dan sampai setelah beliau tidak jadi mencalon gubernur, tidak jadi terus mencalonkan DPD sampai jadi DPD itu saya masih komunikasi terus, bahkan kalau Pak Bambang ada acara kesehatan, kalau saya ada yang ngabarin, mesti saya tanpa diundang pun, saya langsung datang. Dan beliau sendiri ketika saya matur ngundang beliau lewat WA pun maupun SMS, beliau datang. Jadi Pak Bambang itu menurut pendapat saya juga merasa punya ya kader penerus yang ada di lapangan yang patut dididik dan diteruskan gitu. Maka sekali lagi kami
dengan Pak Bambang itu tidak putus komunikasi, mesti saya ya mengkabarkan ataupun mendengarkan sepak terjangan lewat tulisan-tulisan beliau yang disampaikan di WA saya itu saya baca, karena beliau itu ilmu lewat berbagai penjuru pendapat. Jadi tidak putus sampai sekarang, dan perasaan saya masih saya ceritakan sama siapa-siapa, Pak Bambang itu adalah guru politik yang langkah-langkah politiknya adalah tidak mengandalkan uang. Itu saya ingat betul sampai sekarang, Mas Raja. Iya, tapi mungkin ini menjelang ke pertanyaan terakhir, setelah bergaul sekian lama nih Pak Tohar, maksudnya banyak berinteraksi, bekerja bareng, kemudian dari saran-saran yang ada, apa sih kesan yang paling didapatkan dari Pak Bambang Sadono? Ya, kesan saya seperti tadi, beliau itu sangat akrab, sangat dekat, dan sangat memperhatikan sekali, dan petuah-petuah beliau yang sangat bagus itu tetap saya anut sampai sekarang, bahkan saya tularkan kepada siapa saja, Mas Raja. Beliau sering sampaikan pada saya, Mas, kalau kamu uangnya kurang itu harus punya kreativitas yang lain, misalnya ketemu orang tidak mampu, ketemu orang jompo, ketemu anak yatim, ketemu di kegiatan olahraga, dan kalau kamu lakukan terus itu akan jadi entry point politik yang buat kesuksesan kamu. Ternyata saya bisa bertahan sampai 3 periode itu kan juga menurut pendapat saya banyak juga menganut saran dari beliau Pak Bambang, dan harapan saya mudah-mudahan Pak Bambang itu ya sehat selalu, pemikiran-pemikiran beliau dipakai di Jawa Tengah ini. Bahkan kalau ini nanti ada pilihan gubernur itu ada yang bisa condong ada Pak Bambang akan ke depan, ya tidak tahu, mudah-mudahan Pak Bambang itu lajur politiknya maupun langkah politiknya bisa lebih bagus, walaupun beliau sudah umur 65 tahun, menurut pendapat kami beliau itu jelasnya semakin matang, semakin ya lebih jernih memikirkan apa saja. Mudah-mudahan doa saya Pak Bambang selalu baik, sehat, dan memberikan gambaran-gambaran yang baik di Jawa Tengah ini. Iya, amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Tohar, sudah sharing-sharing. Semoga keberkahannya juga kembali ke Pak Tohar dan keluarga. Terima kasih sudah sharing-sharing. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya, bagi penonton. Semoga bermanfaat juga bagi Pak Tohar, semoga kita bisa sharing-sharing lebih lanjut dengan Pak Bambang juga pastinya apabila Pak Tohar ke sini nanti. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, beliau Pak Tohar Ahmadi, tetap di channel Bangsa TV.